Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 368, Tanah Suci. Aku mendaratkan serangan langsung, tetapi hanya sedikit melukai kulitnya. Bagaimana tubuhnya bisa sekuat itu? Jiu Xiu menatap Jian Wushuang dengan heran. Bahkan dia belum pernah mendengar tentang tubuh sekuat itu. Namun Jian Wushuang hanya tampak serius. Pengertiannya tentang asal-usul dan pemahamannya tentang prinsip pedang jauh di atas pemahamanku, dan keterampilan pedang yang dimilikinya sangat mengerikan. Namun, kekuatan dasarnya sangat biasa, hanya pada tingkat prajurit Saint Realm biasa. Mereka baru saja mulai bertarung, tetapi Jian Wushuang sudah memiliki pemahaman terhadap kekuatan Jiu Xiu. Jika kita bandingkan kemampuan, aku bukanlah lawannya, jadi aku harus mengandalkan kekuatan absolut untuk menghancurkannya. Mata Jian Wushuang berkilat. Keterampilan rahasia Asura, jembatan ketidakberdayaan. Terdengar suara gemuruh yang keras, lalu muncullah sungai darah yang bergolak. Di tepi sungai darah, sebuah jembatan darah yang panjang membentang hingga ke ujung sungai darah. Sambil berdiri di atas sungai darah, Jian Wushuang mulai bergerak maju, selangkah demi selangkah, dengan auranya yang berkembang, seperti Asura. Pedang pembunuh 3 kali di tangan Jian Wushuang juga memancarkan amarah yang mengerikan sebelum menebas sesaat kemudian. 2 hantu pedang esensi di belakangnya juga menyerang dengan pedang panjang mereka. Tidak ada suara. Bahkan tidak terlihat oleh mata telanjang. Tetapi serangan yang tampaknya tak terlihat ini membuat pupil mata Jiu Xiu tiba-tiba mengecil. Ini adalah teknik pedang pembunuh jantung. Jiu Xiu tidak asing dengan keterampilan pedang terkuat dari leluhur pedang. Pada saat ini, apa yang ditunjukkan Jian Wushuang jelas hanya jurus pertama dari teknik pedang pembunuh jantung, tanpa jejak. Tak ada bayangan, tak ada jejak. Di bawah kekuatan penuh jembatan ketidakberdayaan Jian Wushuang, kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengguncang bumi. Bahkan Jiu Xiu tidak berani ceroboh saat ini, jadi dia segera menggunakan pedangnya untuk bertahan. Dong! Suara gemuruh yang dahsyat bergema. 2 kekuatan mengerikan bertabrakan dengan dahsyat. Cahaya pedang yang dilepaskan terus-menerus tampak seperti dapat dengan mudah memotong apapun menjadi 2. Hebat sekali, kau bahkan bisa menggunakan ilmu pedang leluhur pedang yang terkenal. Jiu Xiu menatap Jian Wushuang dengan mata berbinar. Benarkah? Namun, pada saat ini, Jian Wushuang tiba-tiba tersenyum dingin. Kemudian, cahaya terang muncul di antara kedua alisnya. Area di antara kedua alisnya tampak terbelah, dan esensi pedang, yang bahkan membuat para penonton merasa ngeri, melesat maju dengan ganas seperti guntur. Kemunculan bayangan pedang ini begitu tiba-tiba, bahkan Jiu Xiu pun tidak mampu langsung bereaksi. Teknik pedang mata pikiran. Jiu Xiu mengenali keterampilan pedang Jian Wushuang, tetapi dia hampir tidak mampu menggerakkan tubuhnya ke samping pada saat-saat terakhir. Esensi pedang yang sangat cepat langsung menghantam bahunya, meninggalkan lubang menganga. Sosok Jiu Xiu juga dipaksa mundur dengan kasar oleh esensi pedang ini dengan cara yang sama sekali tidak anggun. Namun, begitu dia mendapatkan kembali keseimbangannya, para ahli yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka terkejut karena ada lubang menganga, sebesar mangkuk, di bahu Jiu Xiu. Ini bukan luka kecil bagi siapapun, dan seharusnya ada banyak darah yang mengalir dari luka itu. Namun, saat ini, mereka tidak melihat darah mengalir dari bahu Jiu Xiu. Apa yang mereka lihat adalah besi cair berwarna gelap yang bergerak perlahan di dalam lubang. Yaitu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu tercengang. Dia jelas terluka, tetapi tidak ada darah. Sebaliknya, ada banyak besi cair. Apakah dia manusia? Setelah melihat ini, pupil mata Jian Wushuang juga mengecil saat dia bergumam, pejuang boneka. Tidak ada darah, tidak ada daging, dan tidak ada organ. Jiu Xiu di depan mereka sama sekali bukan manusia. Dia seorang petarung boneka. Jika tebakanku tidak salah, kamu berasal dari tempat itu. Sambil menatap Jiu Xiu di depannya, Jian Wushuang berkata dengan suara rendah dan berat, Tanah Suci. Tanah Suci. Adapun para pakar yang menyaksikan, demikian pula para pendekar muda yang datang mengikuti seleksi, semuanya tampak bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang Tanah Suci ini. Hanya beberapa monster tua yang hadir, serta mereka yang memegang posisi tinggi, seperti Master Sekte Sekolah Alkimia, segera menjadi serius ketika mereka mendengarnya menyebutkan Tanah Suci. Tanah Suci. Benua legendaris di pusat dunia ini dan surga bagi para ahli. Gumam Wang Yan. Sebagai Master Sekte Sekolah Alkimia, Wang Yan mengetahui tentang keberadaan Tanah Suci. Dia tahu bahwa dunia tempat dia berada itu luas, namun 99% dari dunia itu ditutupi oleh lautan luas. Tersebar di lautan luas, terdapat sebagian kecil daratan, dan benua Nanyang hanyalah sebagian kecil saja.
Selain benua Nanyang, ada banyak tanah serupa di dunia ini yang juga dipenuhi oleh para pejuang. Tentu saja, tidak ada kekurangan ahli. Namun, inti dunia yang sebenarnya adalah Tanah Suci. Dikatakan bahwa wilayah Tanah Suci yang luas jauh lebih unggul daripada benua Nanyang. Karena lokasinya yang berada di pusat dunia, energi spiritual di sana lebih murni dan lebih berlimpah daripada di tempat lain. Oleh karena itu, berkultivasi di Tanah Suci lebih baik daripada di tempat lain. Oleh karena itu, jumlah ahli di Tanah Suci adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh benua Nanyang. Dengan menggunakan metafora, benua Nanyang bagaikan sungai biasa, sedangkan Tanah Suci bagaikan lautan luas. Tidak ada perbandingannya. Banyak monster tua di benua Nanyang, yang kekuatannya telah mencapai puncak alam suci dan telah menjadi ahli puncak di benua Nanyang, akan pergi ke Tanah Suci yang luas begitu mereka merasa tidak ada lagi yang bisa mereka kejar di benua Nanyang. Dalam sejarah sekolah alkimia, ada beberapa ahli puncak yang telah pergi ke Tanah Suci. Adapun Jian Wushuang, setelah kekuatannya mencapai tingkat tertentu dan dia mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang tanah leluhur, dia menyadari bahwa garis keturunan leluhur pedang begitu menakjubkan sehingga tempat kecil seperti benua Nanyang tidak dapat menampungnya. Oleh karena itu, Jian Wushuang menduga bahwa ada dunia yang luas di luar benua Nanyang. Adapun pengetahuannya yang sebenarnya tentang keberadaan Tanah Suci, ia membacanya dalam surat yang ditinggalkan ayahnya. Surat itu menyebutkan bahwa ayahnya telah meninggalkan benua Nanyang dan pergi ke Tanah Suci. Tanah Suci merupakan tempat para ahli berkumpul. Pada puncaknya, garis keturunan leluhur pedang adalah salah satu penguasa di Tanah Suci. Kekuatan yang telah menghancurkan Tanah Suci juga telah berada di Tanah Suci. Adapun Jiu Xiu di depannya, tidak peduli apakah itu persepsi tentang asal, keterampilan pedang yang dia tunjukkan, atau teknik yang dia gunakan untuk mengambil jiwa pedang Jian Nantian, semuanya berada di luar jangkauan benua Nanyang. Oleh karena itu, Jian Wushuang yakin dia berasal dari Tanah Suci. Dan kemungkinan besar dia berasal dari kekuatan yang telah menghancurkan garis keturunan leluhur pedang. Adapun Istana Kaisar Suci, itu hanya bidak catur yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan garis keturunan leluhur pedang. Mendengar apa yang dikatakan Jian Wushuang, Jiu Xiu tersenyum tanpa komitmen. Jelas itu berarti dia diam-diam menyetujuinya. Dia benar-benar datang dari Tanah Suci.